sabar. Ya, mas. Aman. Saya anu musuh, awas. Waalaikumsalam. Semangat sekali ya. Iya, Bu. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, ya biar kita belajarnya lancar, terus juga biar kita itu bisa mengambil manfaat gitu dari pembelajaran ini. Jadi kita berdoa dulu. Nah, doanya dipimpin oleh ketua kelas. Saya, Bu. Baik teman-teman sekalian, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan juga keberkahan akan ilmu yang akan kita pelajari hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita berdoa. Ibu cek kehadiran dulu ya. Iya, Bu. Yang hari ini nggak masuk siapa? Sekretaris? Saya, Bu. Masuk semua, Bu. Masuk semua? Alhamdulillah. Jadi kita hari ini belajar apa teman-teman? Anak-anak sudah tahu? Belum tahu, Bu. Nah, Ibu punya gambar ini, coba. Bentar. Nah, sudah terpampang. Nah, coba diperhatikan baik-baik. Oke, sudah? Sudah, Bu. Setelah melihat ini, apa yang pertama kali terlintas di pikiran anak-anak? Saya, Bu. Apa? Manusia purba. Manusia purba, terus? Nenek moyang, Bu. Nenek moyang, terus apa lagi? Ayo. Saya, Bu, manusia praksara. Manusia praksara. Manusia apa Purba tadi? tadi, Bu. Purba, manusia praksara, Nenek nenek moyang. Berarti hari ini kita belajar apa? zaman purba. Zaman Ya, purba, Bu. manusia purba, zaman praksara. Nah, anak-anak, ini itu adalah masa lalu kita. Nah, kenapa sih kok kita harus mempelajari apa ini manusia sejarah dulu, manusia praksara dulu? Karena kita tuh biar tahu gitu loh, asal usulnya kita itu bagaimana, itu biar kita tahu perkembangannya kita itu bagaimana. Nah, sekarang Ibu lanjut, Nak. Nah, seperti ini. Yang sebelah kiri itu adalah tengkoraknya manusia purba. Kalau yang sebelah kanan ini tengkoraknya manusia modern. Maksudnya apa kita? Coba dilihat. Berbeda kan ya? Beda, Bu. Beda banget ya? Iya, lebih Beda besar. banget kan ya? Nah, ini yang namanya evolusi. Pernah dengar istilah evolusi? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Apa evolusi? Perubahan bentuk fisik atau fisik manusia atau makhluk hidup dengan jangka waktu yang sangat lama. Oh iya, sangat lama ya. Berarti di garis bawah ya anak-anak, perubahan dalam jangka waktu yang sangat Lama. Jadi dulu nggak langsung ujuk-ujuk seperti ini, ya kan? Berubahnya itu sangat lama sekali. Misalnya, kalian pernah lihat ini ya, kartun-kartun zaman purba dulu, kayak misalnya zaman berburu, kartun-kartun kayak berburu gitu. Iya. Nggak pernah? Nggak? Iya, Bu, pernah, Bu. lihat kan Iya. ya? Nah, itu kan pertama itu zaman berburu dulu, terus sampai manusia bisa mengumpulkan makanan sendiri. Nah, sampai sekarang, sampai manusia yang benar-benar sekarang gitu. Nah, evolusi itu juga dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh apa lagi? Pola hidup, Bu. Ya, bisa pola hidup itu. Gitu. Jadi anak-anak, pada materi ini model apa ya, pembelajaran kita hari ini itu problem based learning. Yang artinya apa? Yang artinya kalian nantinya itu akan dikasih permasalahan di awal. Nah, jadi kalian tuh harus bisa mengkritisi gitu. Bisa mengkritisi gimana cara kalian menyelesaikan permasalahan itu. Oke, bisa ya? Bisa menerima? Bisa. Bisa, Bu. Paham ya? Nah, terus nantinya kalian tuh juga bisa gitu, apa main game. Nanti juga ada main gamenya nanti. Waduh, bentar, ini ada yang ketinggalan. Waduh, bentar ya, Ibu ambil dulu, jangan rame. Iya, Bu. Rame ya, terus. Asli ya. Iya, Iya, Bu. Bu. Rame. Lanjut. Lanjut lain, lanjut.
Oke, kita lanjut ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, hari ini kita akan mengenal manusia purba dan asal-usulnya. Sebelum memasuki ke materi, Ibu akan memberikan gambaran materi apa saja yang akan kita pelajari selama pertemuan dengan Ibu. Nah, nantinya akan ada 4 bab yang akan kita pelajari. Tapi untuk sekarang kita hanya mempelajari bab 1 dan bab 2 saja. Terus kegiatan hari ini ngapain aja, Bu? Nah, untuk kegiatan hari ini kita akan mengetahui jenis-jenis dan corak kehidupan manusia purba, mengetahui zaman-zaman pada masa praaksara, kemudian nanti akan Ibu berikan video, kuis, games, dan juga penugasan. Oke. Sebelum memasuki ke materi, sekretaris Saya, Bu. sudah Ibu minta untuk membentuk kelompok ya? Sudah, Bu. Nah, sekarang anak-anak bisa duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Iya, Bu. Untuk Ibu bagikan lembar kerja yang bisa kalian diskusikan bersama teman-teman kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 mana kelompok 1? Sini, Bu. Oke. Kelompok 2? Sini, Bu. Kelompok 3? Nah, Ibu cuma beri waktu 5 menit ya pengerjaannya. Ibu cuma beri waktu 5 menit untuk pengerjaannya. Dan Salah ya, Bu. iya, mohon maaf ya. Iya, Bu. Ibu cuma beri waktu 5 menit untuk pengerjaannya. Setelah itu salah satu kelompok yang ada di kelas ini akan Ibu berikan presentasi dan maju ke depan ya. Silakan dikerjakan sekarang. Semangat. Di sini juga ditulis nama kelompoknya atau tidak? Iya, ditulis Atau ditulis? serta nama kelompoknya dan absennya ya. Ya.
yang sudah selesai? Sebentar, Bu. Bentar, Bu. Nyawang motornya nyawang grinder. Iya. Yuk di saya tanya mau ya. Iya. Banget sih. Kalau simpan Setengah-setengah. Dari batu terus mulutnya sih ngomong. Matanya tak semula kayak diri kan. Bu, kelompok 3 sudah, Bu. Kelompok 2 sudah, Bu. Kelompok 1 juga. Ibu rasa waktunya juga sudah habis ya. Nah, saatnya mempresentasikan hasil diskusi kalian. Enaknya kelompok berapa nih yang mau maju? Kelompok 1. Tiga. Kayaknya ibu pengen kelompok 3 deh yang maju deh. Ayo. Baik teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai manusia purba jenis Homo sapiens. Yang pertama ada dari ciri-cirinya. Manusia jenis Homo sapiens ini memiliki dagu dan juga rahang yang sangat kecil dibandingkan dari manusia purba sebelumnya, dikarenakan pola hidup mereka. Selain itu, mereka juga memiliki volume otak yang lebih besar dibandingkan manusia purba pada sebelumnya, karena mereka tuh sudah bisa berpikir lebih kompleks dan lebih pintar begitu. Selanjutnya ada tempat dan tahun ditemukan manusia purba ini yang akan dijelaskan oleh teman saya. Tempat dan tahun ditemukannya itu di Afrika Timur, Ethiopia yang diperkirakan muncul 300.000 tahun lalu di Afrika dan berimigrasi ke berbagai belahan dunia. Kemudian untuk cara kehidupannya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk cara kehidupannya yaitu berburu dan meramu. Kemudian menetap yang sebelumnya dari nomaden berpindah-pindah, kemudian manusia Homo sapiens ini kehidupannya menetap. Kemudian dan juga Homo sapiens ini juga hidupnya berkelompok. Oke. Kemudian ada juga berkembang budaya dan agama dan juga pertanian. Jadi Homo sapiens ini dari kebudayaan, fisiknya itu jauh lebih berkembang atau lebih modern, dan fisiknya juga itu lebih mirip dari lebih mirip pada manusia modern saat ini gitu. Jadi Homo sapiens itu manusia yang paling maju gitu, paling modern gitu. Begitu saja. Oke. Sudah, Bu. Oke, boleh duduk kembali? Ya, terima kasih, Bu. Oke, tepuk tangan buat teman kalian yang sudah maju. Nah, sekarang bisa duduk kembali ke tempat semula ya. Baik. Bu. Nah, jawaban dari teman kalian yang sudah maju tadi itu ibu rasa sudah cukup benar, dan ibu rasa kelas ini sudah cukup paham ya untuk materi ini. Nah, untuk lebih memahami lagi, ibu akan menjelaskan bagaimana sih manusia purba itu sendiri. Evolusi. Di sini ada yang tahu arti dari evolusi? Saya, Bu. Ya. Perubahan bentuk fisik manusia yang terjadi dengan jangka waktu yang sangat lama. Benar sekali. Apakah hanya manusia purba yang mengalami evolusi? Tidak. Tidak, Bu. Jawabannya tidak. Kita juga mengalami evolusi, dan semua makhluk hidup masih mengalami evolusi. Manusia juga mengalami pembabakan. Nah, proses dari evolusi manusia dibantu oleh lingkungan sehingga menyebabkan spesies yang baru itu muncul. Awalnya, manusia-manusia di sini tuh adalah makhluk yang sangat lemah. Mereka takut melawan hewan buas, mereka tidak tahan dengan hawa dingin dan hawa panas, mereka tidak pandai untuk mencari makanan. Terus, bagaimana cara mereka untuk menjadi kuat dan raksasa? Nah, mereka akhirnya menemukan cara bagaimana untuk menjadi kuat dan raksasa. Bukan dengan ukuran, tetapi dengan jumlah yang sangat besar. Akhirnya mereka membentuk kelompok untuk bertahan hidup.
Terus pertanyaannya, kenapa evolusi bisa terjadi, Bu? Nah, evolusi bisa terjadi karena ada pertukaran DNA yang diwariskan oleh leluhur. Nah, proses evolusi tidak mengubah suatu individu, melainkan mengubah cara pertumbuhan dan perkembangannya. Oke. Jika kita melihat yang di sini ya, manusia yang pertama awalnya memiliki badan yang besar, kepalanya juga besar, rahangnya juga besar. Kenapa demikian? Karena mereka belum tahu caranya mengolah makanan dengan benar. Mereka membutuhkan tenaga ekstra untuk mengolah makanannya. Pada saat itu ada ayam utuh, langsung mereka makan mentah-mentah. Mereka belum tahu caranya memotong, caranya memasak. Berbeda kan dengan manusia zaman sekarang yang sudah tahu caranya mengolah makanannya. Sehingga manusia zaman sekarang memiliki rahang yang kecil dan kepalanya yang kecil. Misalkan zaman sekarang ayamnya itu dibuat ayam geprek, apalagi? Ayam bakar, Bu. Bener, apalagi? KFC. Bener, nah masih banyak lagi. Nah, dari evolusi inilah manusia jadi punya kemampuan untuk berpikir, bercerita, dan juga berkomunikasi. Baik, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, Ibu pengen tanya, ada berapa jenis manusia purba yang masuk ke Indonesia? Ada yang tahu? 4 mungkin, Bu. Ya, boleh disebutkan apa saja? Ayo yang lainnya bisa dibantu. Meganthropus paleojavanicus, Bener, Homo erectus, bener, Homo soloensis, bener. sama satunya apa ya, Bu? Saya lupa. Oke, jadi nanti akan Ibu jelaskan ya. Nah, manusia purba yang masuk ke Indonesia itu ada 3 jenis sebenarnya, yaitu jenis Meganthropus, jenis Pithecanthropus, dan jenis Homo. Kita memasuki ke jenis yang pertama, yaitu jenis Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus ini merupakan manusia purba paling tua, paling besar, paling kuat, tetapi sayangnya memiliki volume otak yang paling kecil. Nah, Meganthropus paleojavanicus ini ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah oleh von Koenigswald pada tahun 1936 sampai 1941. Nah, ciri fisiknya itu pastinya memiliki rahang yang besar dan kuat. Corak hidupnya bagaimana, Bu? Nah, corak hidup mereka berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya untuk bertahan hidup. Nah, cara inilah disebut juga dengan Nomaden. benar sekali. Oke, lanjut ke jenis yang kedua, yaitu jenis Pithecanthropus. Jenis Pithecanthropus yang ditemukan di Indonesia terbagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu Pithecanthropus erectus dan Pithecanthropus mojocertensis. Yang pertama yaitu Pithecanthropus erectus. Nah, Pithecanthropus erectus ini memiliki tulang yang ada, ciri khasnya Pithecanthropus erectus ini memiliki tulang yang ada di keningnya. Pithecanthropus erectus ini merupakan manusia purba yang memiliki persebaran paling luas di Jawa, yang ditemukan oleh N.G. Du Bois pada tahun 1890 di Trimil, Ngawi, Jawa Timur. Nah, ciri fisiknya bagaimana, Bu? Ciri fisiknya pastinya memiliki tonjolan di kening, itu pasti. Terus badannya tinggi, rahangnya kuat dan tegap. Corak hidupnya pastinya tidak jauh beda dengan manusia-manusia purba sebelumnya. Hidupnya nomaden dan juga berburu. Oke. Selanjutnya yaitu Pithecanthropus mojocertensis yang pastinya ditemukan di Mojokerto, Bu. Nah, bener banget. Pithecanthropus mojocertensis ini ditemukan oleh von Koenigswald dan Cokro Handojo pada tahun 1936. Dan ciri fisiknya pastinya tidak jauh beda dengan kembarannya, pastinya dong. Dan juga memiliki tulang kening dan juga tonjolan di kening. Corak hidupnya juga pastinya tidak jauh beda dengan manusia-manusia purba yang sebelumnya. Nomaden, berburu, tetapi faktanya Pithecanthropus mojocertensis ini sudah menemukan alat-alat bantu yang terbuat dari batu dan menemukan api. Memasuki manusia purba yang terakhir, yaitu jenis Homo atau manusia
cerdas. Ada yang tahu kenapa bisa disebut dikatakan manusia cerdas? Bu. Faisal? Karena punya volume otak yang paling besar di antara manusia purba lainnya, yaitu 1000 sampai 1450 cc. Benar sekali. Bisa dikatakan manusia cerdas karena pada saat itu Homo sapiens sudah mengenal upacara penguburan. Dan Homo sapiens memiliki volume otak 1000 sampai 1450 cc dan tinggi badannya yaitu 173 cm. Nah, uniknya pada spesies Homo sapiens ini mereka hidupnya sudah tidak nomaden, sudah tidak sama dengan spesies-spesies sebelumnya. Mereka hidupnya menetap dan juga sudah mulai menemukan caranya bercocok tanam. Pada saat itu mereka mengamati ada buah-buahan dan ada tanam-tanaman yang tumbuh menjadi tanaman baru. Dari situlah Homo sapiens akhirnya menemukan cara untuk menumbuhkan makanan dari dalam tanah. Dari situlah Homo sapiens akhirnya hidupnya menetap dan juga bermasyarakat. Oke. Paham anak-anak? Paham. Selanjutnya memasuki ke zaman-zaman. Oh, sebentar, maaf. Selanjutnya memasuki ke pertanyaan, kenapa manusia purba bisa sampai di Indonesia? Ada yang tahu? Belum tahu, Bu. Oke, karena anak-anak belum tahu, maka akan Ibu berikan video untuk memahami lagi ya, agar lebih tahu. Bisa dilihat ya. Jadi emang waktu itu Pulau Jawa masih nyatu sama benua Asia dan Afrika. Dan entah apa yang ada di kepala nenek moyang kita waktu itu, tapi pada suatu hari mereka mutusin buat ninggalin kampung halamannya. Karena kata para peneliti, kemungkinan besar mereka itu bukan kerasukan, tapi terpaksa pindah karena kondisi lingkungan yang berubah. Kalau sekarang kita tinggal naik pesawat, mereka dulu harus jalan ratusan kilometer ngikutin garis pantai sampai akhirnya tiba di Pulau Jawa. Dari kumpulan tulang-tulang manusia purba yang berhasil digali dari lembah Bengawan Solo, diperkirakan mereka ngabisin waktu lama di Indonesia, 6 kali lebih lama dari usia spesies kita. Dan selama itu juga, para manusia Jawa ini terus berevolusi. Penemuan-penemuan ini bikin lembah Bengawan Solo jadi salah satu situs purbakala paling penting di dunia. Tempat ditemuinya fosil-fosil ini sekarang dikasih nama Situs Sangiran. Selain tulang belulang manusia purba, di sana juga ditemukan alat-alat sederhana dari batu yang dulu dipakai sama nenek moyang kita sehari-hari. Sejak tahun 96, situs ini udah ditetapin sama UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Tapi meskipun area ini termasuk cagar budaya, bukan berarti kita nggak boleh main ke sini. Kita justru bisa belajar dari sejarah sambil jalan-jalan di situs Sangiran yang sekarang udah jadi desa wisata. Dan nggak cuma di museum aja, di sana juga banyak tujuan wisata lain yang nggak kalah menarik. Kunjungin situs Sangiran. Oke. Ibu rasa kalian sudah paham ya setelah menonton video di atas. Nah, Sudah, Bu. Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan apa sih yang bisa kita ambil dari video tersebut? Saya, Bu, saya. Ya, Jadi di dalam video ini menjelaskan proses masuknya manusia purba ke Indonesia, lebih tepatnya ke Jawa, yang dimana manusia purba tersebut bernama Homo erectus atau manusia Jawa. Nah, bagaimana sih kok manusia purba bisa masuk Indonesia padahal pulau-pulau saat ini kan terbelah-belah. Nah, pada zaman dulu itu pulau-pulau yang ada di dunia itu masih bersatu. Nah, manusia purba ini datang ke Indonesia dikarenakan mungkin kekurangan makanan atau pada area tempat tinggalnya dulu itu bahaya, jadinya mereka bermigrasi atau berimigrasi. Jadi Nah. begitu, Bu.
Oke, benar sekali. Beri tepuk tangan buat teman kalian. Oke, selanjutnya kita memasuki ke materi yang kedua ya, yaitu zaman-zaman pada masa praaksara. Praaksara atau bisa disebut juga dengan pra artinya sebelum dan aksara artinya tulisan. Berarti zaman praaksara ini apa? Zaman sebelum adanya tulisan, Bu. Benar sekali. Zaman sebelum adanya tulisan atau nama lainnya yaitu zaman prasejarah atau masa Neolitik. Nah, zaman praaksara ini tuh dibagi lagi menjadi 3, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Zaman Paleolitikum yang terjadi sekitar 5.000 sampai 10.000 sebelum Masehi. Nah, manusia-manusia pendukung pada zaman ini yaitu Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus mojogrotensis, dan Homo. Terus hidupnya bagaimana, Bu, pada zaman ini? Mereka hidup di sungai dan juga perairan. Mereka hidup di sungai dan juga perairan. Mereka hidupnya masih berpindah-pindah tempat, dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Mereka mengumpulkan makanan atau juga bisa disebut juga dengan food gathering. Nah, benar sekali. Kenapa bisa dikatakan sederhana, Bu? Karena alat-alat yang mereka gunakan masih sangat kuno dan sangat-sangat sederhana, seperti dari batu. Contohnya yaitu kapak genggam. Nah, fungsi dari kapak genggam ini apa? Ada yang tahu? Untuk memotong hewan buruan, Bu. Benar sekali. Jadi fungsi dari kapak genggam ini tuh untuk menguliti hewan perburuan mereka. Dan fungsi dari kapak genggam ini tuh untuk menggali umbi-umbian yang ada di dalam tanah. Nah, karena pada masa ini mereka belum mengenal api, jadi makanan mereka itu langsung dimakan mentah-mentah. Di masa ini mereka juga menggantungkan hidupnya ke alam. Oke. Selanjutnya yaitu zaman Mesolitikum. Ternyata bukan hanya Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo sapiens yang hidup pada zaman Mesolitikum. Di zaman ini kita kedatangan ras baru, yaitu ras Austromelanesoid dan ras Mongoloid yang datang dari Asia Tenggara. Terus manusia-manusia purba itu gimana, Bu, saat kedatangan ras baru? Ada yang tahu? Nah, manusia-manusia purba itu saat kedatangan ras baru itu ada pendapat yang mengatakan kalau manusia purba itu sedang diambang kepunahan. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa manusia-manusia purba itu tidak punah, melainkan melebur melalui pernikahan dengan ras-ras baru. Jadi muncullah kita. Tuh. Nah, di zaman ini mereka hidupnya di sekitar gua atau tepi pantai, atau bisa disebut juga dengan Abricosauros yang menghasilkan Kyoken-Modinger. Ada yang tahu Kyoken-Modinger itu apa? Saya, Bu. Ya. Tumpu Kyoken-Modinger itu artinya kan sampah dapur Ya. ya. Saya pernah baca. Jadi itu kayak kumpulan sampah dapur yang berupa kulit kerang gitu-gitu, Bu. Oke, benar sekali. Beri tepuk tangan buat teman kalian. Yang terakhir yaitu masa Neolitikum yang terjadi sekitar 2000 sampai 1500 sebelum Masehi. Nah, di masa ini mereka sudah mengenal caranya bercocok tanam. Caranya gimana? Mereka menebang dan membakar seluruh hutan yang mereka temui untuk menjadikan lahan yang baru. Nah, cara inilah disebut juga dengan slash and burn. Oke. Setelah ini ada kuis ya yang bisa kalian kerjakan. Secara berkelompok. Nah, nanti jawabnya individu tapi masuknya ke kelompok kalian. Nah, jawaban yang benar nanti dapat poin. Nah, poin yang terbanyak nanti akan mendapatkan hadiah dari Ibu. Siap? Siap, Siap, Bu. Untuk pertanyaan pertama, manusia purba
hidup yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain disebut juga Saya, dengan Bu. Kelompok 2. kelompok 2 kayaknya lebih cepat. B, Bu, nomaden. Benar sekali, dapat 5 poin. Eh. Selanjutnya, soal yang kedua. Manusia yang memiliki julukan manusia cerdas adalah jenis Kelompok 3, Bu. Dua. satu kayaknya lebih cepat tadi. Iya. Homo sapiens, Bu. Benar sekali, Soal yang ketiga. Manusia purba yang memiliki daerah persebaran paling luas adalah manusia jenis Kelompok 3, Bu. Apa benar? Cepat, Bu. Jawabannya A, Pithecanthropus erectus. Benar. Oke, soal yang keempat. Di manakah tempat tinggal dari masa Paleolitikum? Kelompok 1. Sungai dan perairan, Bu. Benar sekali. Wow. Soal selanjutnya, yaitu manusia purba yang hidupnya sudah tidak nomaden. Kelompok 3, Bu. Tiga. Iya. tiga. Jawabannya B, Bu, Homo sapiens. Benar sekali. Curang lu mah. Ayo kelompok 2 disusul dong. Ya tunjuk kita makanya. Berapakah volume otak yang dimiliki manusia jenis Homo sapiens? Kelompok 2. 2, Bu. 3, Bu. Dua. Bu, 2, Bu. Cepet-cepetan. 1000 sampai 1450 cc. Benar. Oke. Nah, Ibu mah. poinnya nggak hanya ini, nanti akan ada games yang akan kita lakukan bersama-sama. Nah, udah lihat ibu pegang apa? Pegang kartu. Nah, di dalam kartu ini tuh ada soal beserta poinnya. Nanti setiap perwakilan kelompok mengambil salah satu kartu yang akan ditunjukkan ke kelompok lainnya. Jadi kelompok lain yang menjawab dan mendapatkan poin. Nah, jika tidak bisa menjawab bagaimana, Bu? Poin di atas akan dihapus. Dihapus satu pertanyaan tidak bisa dijawab, 1 poin akan dihapus. Paham semuanya? Paham. Sekarang ibu pengen kelompok 1 maju ke depan. Ambil salah satu soal. Dibacakan untuk kelompok 2 ya. Kelompok 2. Poin berapa? Poinnya ada 20. Jadi pertanyaannya bagaimana alat-alat batu mempengaruhi perkembangan budaya manusia purba. Waktunya cuma 30 detik ya. Iya, boleh duduk. Oh, ini Bu, jawabannya tuh dengan adanya alat-alat batu, kapak batu, terus flex, gitu-gitu tuh kehidupan manusia purba tuh jadi terbantu. Mereka nggak cuma nangkep hewan buruannya langsung ditangkap gitu tuh enggak, tapi Iya. mereka bisa dikulitin dulu, bisa dipotong gitu. Nah, benar Jadi sekali. bisa membantu proses kehidupannya jadi lebih mudah, Bu. Ya, benar sekali. Dapat poin. Wih, masih. Yeay. Untuk kelompok 2, 20. 20, Bu. 20 dong, Bu. Tangan dong jadi kok. Jangan korupsi. Jangan dikurangin dong, Bu. Maaf. Untuk kelompok 2 perwakilan bisa maju. Bebas ambil yang mana. Untuk kelompok 3. Poinnya ada 30. Jelaskan bagaimana teknik pembuatan alat di masa Neolitikum menunjukkan perkembangan manusia purba. Aduh, apa ya? Jadi di zaman Neolitikum ini kan sudah menemukan api dan juga Iya. pada zaman sebelumnya sudah menemukan beberapa alat kan. Ya, mereka menggunakan kombinasi dari api dan juga alat-alat yang sudah ditemukan itu untuk membuat alat yang baru dan lebih canggih begitu. Ya, benar sekali. Yeay, 30. Ayo kelompok 1 Bu disusul. yang banyak ya, Bu, soalnya nanti kita susulin. Iya. Yang banyak, Bu. Kelompok 3. Dibacakan untuk kelompok 1. Poinnya ada 20. Oh, my. Mengapa penemuan fosil manusia purba penting dalam memahami sejarah manusia? Karena dengan mengetahui fosil, bentuk dari fosil manusia purba, kita dapat mengetahui bagaimana perkembangan evolusi dari manusia purba tersebut. Benar sekali. Oh my Yeay. Allah. Paling banyak dong. Oh no. Oh no. Oke, kelompok 2 ayo disusul. Kelompok 1. Kelompok 2, gak apa-apa, kita acak. Oh, ada. Ini saya ngasihnya buat Kelompok bebas. ya, kelompok bebas terserah kamu. Kelompok 2. Ini buat kelompok
Satu. Poinnya 30. Banyak nih. Mengapa kehidupan menetap memungkinkan manusia purba mengembangkan kehidupan sosial yang lebih kompleks? Karena dengan menetap manusia itu akan lebih dekat dengan satu sama lain dan akan memunculkan suatu perkembangan dalam apa tadi? Komunikasi dan kedekatan sosial. Benar sekali. Terima kasih. No. Kita kasih kesempatan buat kelompok yang paling dikit ya nilainya ya. Kelompok 2. Kan saya baru maju, Bu. Kelompok 3 maju buat kelompok 2. Pilih yang poinnya paling banyak. Curang. Yang kelompok 2. Awas lo dikit loh. 50. Poinnya 20. Bagaimana manusia purba memanfaatkan api dalam kehidupan sehari-hari mereka? Saya, Bu. Ya. Jadi apinya itu yang pasti digunakan untuk memasak dan mengolah makanan. Jadi nggak mentah-mentah dimakan gitu. Terus sama juga teman tadi itu dijelasin untuk membuka lahan baru sebagai pertanian. Jadi hutannya dibakar gitu. Iya, benar sekali. Yeay. Paling bagus. Kelompok 3 golong 1, Bu. Kelompok 1 maju. Kelompok Ih, 3. curang banget itu udah 65. Ini buat kelompok 3. Poinnya 10. Iya. Sebutkan ciri utama kehidupan berburu meramu pada manusia purba. Bisa sih kamu. Nggak bisa sih. Apa ya? Ayo. Kalau nggak bisa Ayo. dilempar ke kelompok 2. Jadi kelompok 2 punya kesempatan poinnya bertambah. Ayo. Yo. Lempar. Aduh. Lempar. Udah nggak bisa. Dilempar ke kelompok 1 aja. Kelompok 2. Di kelompok 1 dia bilangnya, Bu. Iya, kelompok 1. Tadi apa pertanyaannya, Bu? Jahat Lupa. banget. Kurangin. Sebutkan ciri utama kehidupan berburu meramu pada manusia purba. Nggak bisa juga. Ada dua, berburu atau meramu aja atau berburu Berburu dan dan meramu. meramu. Kalau berburunya mereka ya langsung antara mungkin melempari dengan batu yang mereka miliki atau dengan tombak-tombaknya, dan kalau meramunya itu karena sudah ditemukan api ya mungkin dibakar atau direbus dan lain-lain. Curang banget loh. Iya curang, Bu. Kita berikan kesempatan ya untuk kelompok yang nilainya paling dikit. Kelompok 3. 2. Kelompok 3. Oh iya. Kelompok 3. Kelompok 1 maju lagi, nggak apa-apa buat kelompok 3. Terus poinnya 100. Itu 10. Poin 30. Ih. Manusia purba jenis Meganthropus merupakan manusia purba tertua yang ditemukan di Indonesia dengan ciri-ciri yang sangat berbeda dari manusia purba lain. Apa perbedaan manusia purba jenis Meganthropus dengan jenis manusia purba Picanthropus? Lempar. Jadi manusia purba Meganthropus ini kan manusia purba yang paling tua kan. Nah, mereka ini memiliki volume otak yang lebih kecil dibandingkan Picanthropus. Dan juga mereka itu memiliki fisik yang berbeda, seperti kepalanya yang lebih besar antara dagu dan juga rahangnya. Dan kehidupan mereka juga masih nomaden. Ya Picanthropus juga masih nomaden, cuma ada yang semi nomaden. Tapi kalau Meganthropus itu full nomaden, jadi berpindah-pindah terus. Benar sekali. Curang. Ah, Masih mau lanjut gamenya? Masih, Bu. Sudah, Bu. Apa sudah? Sudah. Sudah, Bu. Ya, kita nambah total juga. ya. Kita total. kalah. Ya kalah dah. Mana ada tipis itu, nggak ada ya? Ih, curang banget. Curang. Dia dapetnya pertanyaan gede-gede mulu poinnya, yang sana sini Seperti yang juga. kita ketahui bahwa kelompok 1 memiliki poin yang paling banyak daripada kelompok yang lainnya. Yeay. Nah, karena kelompok 1 nilainya paling banyak, Ibu punya reward untuk kelompok 1. Terima kasih, Bu. Semangat ya kelompok 1. Terima kasih, Bu. Kalian keren sekali. Semuanya juga keren. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke.
Sebentar ya, Ibu ada telepon dari kepala sekolah. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya cupu. Kurang, Gue dapetnya kecil-kecil mulu ponnya. Terus tadi gue juga udah ngecil duluan. Curang lo, Enggak. curang. Di, Yang itu kecil loh, 20, 30. diem lo. Udah curang, lo juga ngejekin lagi. Di, apa lo? Masih lama ya nih pulangnya. Dia gak balik-balik anjing. Bener-bener capek nih. Laper. Lapar ya? Boleh Bang? dimakan nggak sih? Minta dong. Oh boleh. Ih, Belum bisa. emang kelompok kamu menang apa? Sombong. Parah. Sombong lo. Ini kan cuma buat yang pinter-pinter aja. Iya. Siap, pinter. Ya dia yang paling pinter. Siap. Ya maaf. Ini lama juga ya teleponnya ya. Gurunya. Oh, udah. Bukan di guru. Oke, mohon maaf anak-anak, tadi Bapak ada telepon dari kepala sekolah ya. Iya, Oke, Pak. dari materi yang sudah dijelaskan tadi ya, manusia purba itu ternyata di Indonesia itu ada banyak macam ya. Ada Pithecanthropus, ada Meganthropus, dan juga ada Homo. Nah, mereka ini ternyata pada masa purba hidupnya sangat sederhana. Ada yang coraknya itu berburu, ada yang mengumpulkan tanaman, dan juga ada yang apa ya istilahnya itu, ya bercocok tanam lah intinya. Intinya dulu tuh kehidupannya sangat sederhana. Nah, tadi kan kalian sudah diberikan permainan ya tadi. Iya. Iya, sudah bermain game kita, Iya. Pak. Lupa. Apa tadi LKPD, terus Ada game kuis, kartu Pak ada game tadi. kartu, Ada kuis ada juga. kuis di PPT Iya, tadi. Nah, untuk mengetes pemahaman kalian ya, Bapak akan tunjuk salah satu untuk saya berikan pertanyaan ya, nanti dijawab. Oke, kamu. Kok saya sih Pak? Ya. Tanya aja dia, Pak. Dia kan Saya pinter, pinter, Pak. Pak. Saya paling pinter, Pak. Dia paling Ya udah pinter. Pak. Apa Oke. Pak? Namanya siapa, Mas? Mas Rastra. Mas Rastra. Iya. Oke, Mas Rastra. Jadi untuk ciri khas dari manusia Homo sapiens itu apa aja, Mas? Jadi ciri-ciri dari Homo sapiens itu ada dari volume otaknya. Mereka Homo sapiens ini memiliki volume otak yang lebih besar dibandingkan manusia purba sebelumnya. Dan juga Homo sapiens ini sudah hidup menetap gitu. Kalau sebelumnya kan masih nomaden atau berpindah-pindah. Nah, untuk Homo sapiens ini juga sudah bisa menanam ataupun berternak. Jadinya mereka tidak perlu mencari makanan dengan berburu lagi, begitu Pak. Oke, ya bagus sekali, tepuk tangan untuk Rastra. Ya, jadi bisa dikatakan ya manusia yang disebutkan Rastra tadi, yang dijelaskan oleh Rastra tadi, yaitu Homo sapiens itu bisa dikategorikan manusia terpintar, manusia purba yang paling pintar ya, karena ya seperti tadi yang sudah punya kapasitas otaknya itu sudah besar, kemudian sudah mengenal namanya bercocok tanam, dan hidup menetap. Oke, yang kedua kamu. Ya, ya Pak. Namanya siapa, Mas? Faisal. Faisal. Oke, Faisal. Apa yang kamu ketahui tentang Pioken di Modinger? Kevin Modinger itu tahu saya suatu tumpukan sampah dapur yang dihasilkan oleh manusia purba karena mereka memakan hasil air atau laut seperti kerang-kerangan dan siput. Ya. Jadi kesimpulannya gimana, Mas? Itu bekas makan orang purba karena mereka makan makanan laut. Gitu. Oh, ya tepuk tangan dulu untuk Faisal. Jadi yang dijelaskan oleh Faisal tadi itu berarti mengindikasikan ya bahwa manusia purba pada waktu itu tuh hidupnya di tepian sungai ya, dan juga berpindah-pindah karena pada waktu itu tidak ditemukan di satu tempat saja kayak Pioken di Modinger, itu di berbagai tempat dan khususnya di pinggir aliran sungai. Nah, sebagai pengingat ya, karena waktu pembelajaran kita akan habis, sebagai pengingat kita perlu mengetahui tentang manusia purba, bagaimana mereka hidup di masa itu, kemudian bagaimana mereka bertahan hidup, dan bagaimana mereka bisa berevolusi hingga menjadi seperti saat ini, sekarang kita sekarang ini ya. Jadi itulah pentingnya mengapa kalian ya mau nggak mau ya harus belajar tentang manusia purba ini ya.
Dan kalian tahu, oh kita itu dulunya seperti ini, hidupnya seperti ini, kemudian bertahan hidupnya seperti ini, kemudian berevolusi hingga jadi seperti ini. Tapi dalam jangka waktu yang sangat lama. Oke. Sebagai pemantapan untuk pemahaman kalian ya mengenai materi ini, Bapak akan memberikan kalian penugasan ya. Yang pertama yaitu Yang lain banyak ya Pak. Gak apa-apa, nggak sulit kok tugasnya. Yang pertama kalian buat review tentang materi hari ini, silakan dicatat. Oke. Ada pulpen nggak? Yang tidak punya silakan pinjam temannya. Oke. Oke, kan? Oke. Ya Pak. Pertama, buatlah review tentang materi hari ini. Oke, sudah? Oke. Kemudian tuliskan di folio 1 lembar saja. Lembar. Itu bolak-balik Pak. Apa satu halaman? Satu halaman saja. Nggak usah Oh, bolak-balik iya. ya, 1 halaman saja. Oke. Oke. Kemudian untuk pengumpulannya sama waktu pengumpulannya di anu itu pengumpulannya di ketua kelas ya. Pengumpulannya di ketua kelas sama dikumpulkannya besok pagi. Besok pagi banget Pak. Minggu depan aja, Pak. Ya, Iya, Bapak mah pagi aja. Jam-jam 9 lah. Kalian kumpulkan ya. Oke, baik Pak. Baik Pak. Oke. Oh iya, Bapak akan memberi sebentar ya. Motivasi. Bapak hampir lupa tadi. Oke. Untuk materi minggu depan kita akan belajar tentang teori masuknya nenek moyang ya. Jadi kan ini manusia purba. Nanti kita akan belajar tentang teori-teorinya masuknya nenek moyang kita sama nama-nama nenek moyang kita. Ya seperti bangsa-bangsa Melanesoid atau bangsa-bangsa Proto Melayu begitu. Oke. Jangan lupa dipelajari ya di rumah. Iya, Ya, Pak. dipelajari untuk bekal minggu depan. Oke, karena waktunya tinggal beberapa menit lagi, Bapak ingin memberikan suatu pesan ya untuk kalian ya. Ya, karena di era sekarang ini kan apa ya? Zamannya modern. Norma sosial kadang itu diabaikan. Ya. Ada Pak. Parah sekali kan sekarang. Iya. Sangat Parah parah banget, sekali. Parah banget Pak. Jangan gitu, nggak boleh gitu. Iya. Jadi ya tetaplah untuk berbuat baik ya anak-anak. Ya Ya, Pak. Pak. Setuju. Bagus. Kenapa ya? Di zaman sekarang ini sangat krisis sekali untuk yang namanya berbuat baik kepada sesama, pada ya semua segala hal lah. Dia selalu berbuat baik ya. Walaupun kalian tidak dibalas dengan baik, tetaplah berbuat baik ya. Oke. Ya Pak. Ya Pak. Kemudian yang Siap. kedua, oke. Kemudian yang kedua, ketika kelak kalian sudah jadi orang penting ya, entah itu kalian kan kalian ini masih kelas 10 ya, kalian masih kelas 10, kalian masih awal. Usahakan memupuk yang namanya kebaikan atau budaya berbuat baik. Karena kalian kelak kalau kalian sudah jadi orang penting, tolong tetap menjadi orang baik juga. Entah kalian menjadi guru atau kalian menjadi dosen, Jadi kayak Bapak. Presiden. Guru ya Bapak. ya jadi guru seperti bapak juga bisa, atau jadi Presiden, pengusaha, Pak. jadi presiden, jadi anggota dewan, bupati, gubernur dan lain-lain sebagainya. Tolong untuk berbuat baik ya anak ya. Ya Setuju? Pak. Setuju. Karena apa? Karena ya memang baik jadi orang penting itu, tapi lebih penting lagi jadi orang baik. Wow. Iya, Pak. Dibolak-balik Pak. Itu nah ya Kak. Aku diem loh. Oke, karena pembelajarannya berapi, silahkan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan keberkahan atas ilmu yang sudah kita pelajari hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian dari Bapak ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat bagi kalian semua dan Bapak juga ya. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. PR-nya tadi gimana? PR-nya?
Makanya dengerin. Dengerin.